Film tersebut dimulai di sebuah sekolah menengah atas di mana semua siswa sedang merayakan kelulusan mereka dan banyak yang bersemangat untuk segera memulai kuliah. Seorang pemuda bernama Bartleby Gaines, lebih dikenal sebagai B, adalah seorang siswa yang juga ingin melanjutkan pendidikannya di universitas. B sangat tertarik pada dunia teknologi komputer, dan ia ingin melanjutkan studinya di bidang terkait komputer. Di sekolah menengah, B mengarahkan bakatnya untuk membuat kartu identitas palsu dengan sahabatnya, Sherman Schrader, seorang jenius komputer. Meskipun memiliki bakat dalam bidang komputer, B tidak dapat diterima di salah satu universitas yang telah ia daftarkan. Berbeda dengan Schrader dan sahabat perempuannya, Monica Moreland, yang telah diterima di Harmony University, salah satu institusi paling bergengsi di kota itu. Orang tua B menyarankannya untuk mencari kampus yang bisa langsung menerima dirinya setelah mengetahui bahwa ia telah ditolak oleh semua universitas di kota tersebut. Situasi semakin memburuk ketika B dan orang tuanya menghadiri pesta kelulusan Schrader, di mana ayah B menyatakan bahwa ia sudah menyerah pada masa depan B. Mendengar hal ini, B, yang bingung dengan tekanan orang tuanya, memiliki ide gila untuk menyelesaikan masalahnya. Ia memutuskan untuk membuat surat penerimaan palsu dari universitas fiktif agar orang tuanya tidak lagi mengganggunya. B membuat surat penerimaan palsu untuk South Harmony Technology Institute dan mengirimkannya ke rumahnya. Untuk membuat kebohongan B lebih meyakinkan, ia meminta bantuan Schrader untuk membantunya membuat situs web palsu tentang universitas fiktif tersebut sehingga orang tuanya tidak akan mencurigainya. Setelah membaca surat penerimaan palsu yang meyakinkan milik B, temannya Daryl Haynes meminta B untuk membuat surat yang sama untuknya. Hal ini disebabkan oleh cedera parah Daryl yang menyebabkannya kehilangan beasiswa sepak bola, sehingga ia terpaksa mendaftar di kampus lain. B berencana untuk menolak permintaan Daryl, tetapi demi membantu Daryl yang sedang kesusahan, ia terpaksa menyetujuinya. Ia menekankan pada Daryl bahwa surat palsu tersebut hanya merupakan solusi sementara sampai mereka dapat meyakinkan orang tua mereka dengan cara lain. Schrader akhirnya berhasil membuat situs web palsu yang menggambarkan profil kampus fiktif yang dibuat B setelah menghabiskan beberapa jam di depan komputer. Surat palsu B diterima keesokan harinya oleh ayahnya, yang segera memberitahunya tentang penerimaan dirinya. Orang tua B terlihat senang dan bangga setelah mengetahui bahwa anak mereka telah diterima di perguruan tinggi. Ayahnya bahkan langsung pergi ke B dan memberikan uang untuk membayar uang kuliah di kampus di mana ia akan belajar nanti. B sangat terkejut dan terbebani setelah menerima uang itu. Sehingga dia segera memikirkan mencari tempat yang dapat digunakan sebagai Universitas South Harmony Technology Institute untuk membuat kampus terlihat nyata. Beberapa hari kemudian, saat B dan Schrader sedang melakukan survei untuk mencari lokasi yang cocok untuk kampus fiktif mereka, mereka bertemu dengan teman sekelas lama bernama Rory Thayer. Rory mengetahui bahwa dia memiliki masalah yang sama dengan B. Setelah gagal diterima di beberapa kampus di kota mereka, jadi dia memutuskan untuk bergabung dalam rencananya dan membantunya mencari tempat yang sesuai. Rory kemudian membawa B dan Schrader ke sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan dan dulunya merupakan rumah sakit jiwa. B yakin bahwa bangunan itu cocok untuk kampus fiktif mereka setelah melihat dan memeriksa semua ruangan. Dengan bantuan temannya, Glenn, B dan 3 temannya mulai membersihkan seluruh ruangan dan halaman di lokasi itu. Dia juga memutuskan untuk menghadiri South Harmony Technology Institute karena dia belum terdaftar di universitas. Mereka langsung bekerja, menyapu, membersihkan, dan mengecat ruangan, serta menempatkan nama lembaga kampus di pintu utama. Setelah membersihkan dan mendekorasi ruangan, B menerima telepon dari ayahnya yang menyatakan bahwa ia ingin bertemu dengan dekan di kampusnya untuk memastikan bahwa ia berhasil kuliah dengan baik. B berusaha keras untuk mencari alasan mengapa ayahnya tidak harus datang ke kampusnya, tetapi karena ayahnya terus memaksa, ia terpaksa mencari seseorang untuk menjadi dekan kampusnya. Tak lama setelah itu, Daryl menyarankan agar B dan Schrader bertemu dengan seorang mantan dosen bernama Paman Ben, yang telah lama keluar dari perguruan tinggi. Mereka juga berniat membayar Paman Ben dengan gaji tinggi untuk menjadi dekan perguruan tinggi mereka. Awalnya, Paman Ben menolak undangan tersebut karena ia lelah dengan sistem pendidikan di negaranya, tetapi karena ia baru saja dipecat, ia memilih untuk menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Rory dan Daryl mengundang teman-temannya untuk datang ke kampus South Harmony Technology Institute dan menyamar sebagai guru atau siswa. Ketika orang tua dan saudara perempuan B berkunjung ke kampus, mereka akan bisa meyakinkan keluarga B bahwa kampus tersebut nyata. Orang tua B menjadi semakin yakin bahwa kampus tersebut adalah kampus resmi setelah membawa B ke asrama kampus dan bertemu dengan Paman Ben yang menyamar sebagai dekan Louis. Namun, saudara perempuan B, Lizzie, masih tidak percaya dan curiga bahwa kampus tersebut palsu. Setelah krisis itu, B dan temannya memutuskan untuk bersantai di kampus dengan bermain video game bersama.
Setelah mereka bermain, Bi didekati oleh Abernathy Darwin, seorang pemuda yang mengaku telah diterima di kampus tersebut. Awalnya, Bi berencana untuk memberitahu Darwin bahwa kampus tersebut fiktif, tetapi dia berubah pikiran setelah Darwin menyebutkan bahwa ratusan mahasiswa baru sedang menunggu di depan kampus. Ketika semua mahasiswa baru masuk ke gedung South Harmony Technology Institute, Bi hanya bisa diam dan kaku. Ternyata, banyak orang bisa mendaftar ke kampus tersebut karena situs web palsu Scrader menerima siapa saja sebagai mahasiswa tanpa proses seleksi apapun. Insiden itu mengejutkan Bi, Scrader, dan Daryl karena kampus fiktif seharusnya hanya menjadi kampus rahasia yang mereka bangun untuk memecahkan masalah mereka. Tetapi sekarang, kampus fiktif menyebabkan masalah baru bagi mereka semua, dan mereka harus segera menemukan solusi. Setelah diskusi singkat, Bi dan yang lainnya setuju untuk memberitahu semua mahasiswa baru bahwa kampus tersebut fiktif. Mengejutkannya, ketika Bi berbicara kepada para mahasiswa baru, ia menyatakan bahwa dia bertekad membuat kampus tersebut menjadi tempat di mana mereka dapat mencapai impian masing-masing. Menurut Bi, kampus South Harmony Technology Institute adalah kesempatan kedua bagi mereka yang ingin melanjutkan studi tetapi ditolak di universitas manapun. Ketika Daryl, Rory, dan Scrader mendengar pernyataannya, mereka bingung dan segera bertanya mengapa dia melakukan ini. Bi menyatakan bahwa dia tidak bisa mengatakan kebenaran tentang kampus fiktif di depan semua siswa karena dia tidak tega menghancurkan harapan mereka. Bi bermaksud untuk mendirikan kampus South Harmony Technology Institute dengan mempelajari cara operasi kampus lain. Dia akan menggunakan semua biaya pendaftaran mahasiswa untuk membangun fasilitas dan infrastruktur kampus sambil juga belajar tentang kurikulum akademik dari kampus lain. Dia bahkan menghadiri beberapa kelas di Harmony University dan menanyakan pengalaman kuliah Monica. Namun, Bi memutuskan untuk membuat kurikulum sendiri di kampus South Harmony Technology Institute karena kurikulum pendidikan di universitas lain terlalu kompleks. Kampus tidak akan membatasi minat dan bakat siswa dalam kurikulum. Setiap siswa bebas mengekspresikan kreativitas mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan klub berdasarkan minat atau hobi mereka. Ambrose, ketua komite di Universitas Harmony, datang ke kampus Bi suatu hari untuk bertemu pemilik tanah bangunan. Ambrose, yang tidak menyadari kampus fiktif, berencana membeli tanah dan bangunan itu, tetapi Bi menghentikannya. Tak lama setelah Ambrose pergi, Rory menghampiri Bi dengan panik, mengatakan bahwa Lizzie sudah menyadari kampus fiktif mereka dan berencana memberitahukan orang tuanya. Mengetahui hal ini, Bi mencoba meyakinkan Lizzie untuk tidak mengungkapkan rahasia ke orang tuanya sampai dia menemukan solusi. Mendengar ini, dia setuju untuk merahasiakan rahasia dengan syarat bahwa dia membuat kartu identitas palsu untuknya sehingga dia bisa menghadiri pesta klub malam. Akibatnya, Bi terpaksa memenuhi permintaannya agar dia tidak memberitahu orang tuanya kebenaran tentang kampus fiktif. Monica kembali ke kampus Bi beberapa hari kemudian untuk bertemu dengannya dan mengembalikan kamera yang telah dipinjamnya sehari sebelumnya. Dia terlihat terkejut ketika mengetahui bahwa kurikulum dan sistem akademik kampus Bi sangat terbuka dan menghargai kreativitas setiap siswa. Monica, yang tidak tahu bahwa kampus tersebut fiktif, terpesona melihat Bi yang telah diterima di kampus. Malam berikutnya, kampus South Harmony Technology Institute menyelenggarakan pertunjukan musik untuk memungkinkan para siswa mengekspresikan bakat musik mereka sambil bersenang-senang selama tahun pertama kuliah mereka. Universitas Harmony juga merayakan ulang tahun kampus pada saat yang sama, tetapi sebagian besar siswanya pergi ke kampus South Harmony Technology Institute. Ambrose dan temannya pergi ke kampus South Harmony Technology Institute untuk mengacaukan pesta setelah mengetahui dari salah satu mahasiswi bahwa siswa lain sedang mengadakan pesta. Untungnya, ketika Ambrose dan teman-temannya tiba di lokasi, Scrader memperhatikan mereka dan memberitahu Bi. Akibatnya, Bi dan siswa lainnya di kampus mengusir mereka. Hari berikutnya, Ambrose dan teman-temannya berniat untuk menanyai Scrader tentang kampus South Harmony Technology Institute. Mereka berpura-pura mengundang Scrader ke sebuah pesta persaudaraan untuk membujuknya. Ketika Scrader tiba di rumah Ambrose, Ambrose dan teman-temannya menangkapnya dan memaksa dia untuk mengungkapkan lokasi kampus South Harmony Technology Institute. Bi mengunjungi asrama Scrader beberapa hari kemudian dan menemukannya terluka karena dibuli oleh geng Ambrose. Ambrose telah mengambil laptopnya, yang berisi semua data situs web dan email universitas mereka, katanya kepada Bi. Pada akhirnya, apa yang ditakuti Bi terjadi, wali atau orang tua siswa South Harmony Technology Institute datang ke kampus karena Ambrose telah mengirim email ke semua wali siswa untuk mengundang mereka ke pertemuan. Tidak hanya itu, tetapi Ambrose pergi ke Dewan Pendidikan dan melaporkan tentang profil palsu dari South Harmony Technology Institute yang mengancam untuk membubarkan kampus tersebut. Ketika dekan mengungkapkan bahwa kampus tersebut palsu, semua wali, termasuk orang tua Bi, terlihat kecewa dan pergi.
Beberapa hari kemudian, ketika Bi kembali ke gedung kampus South Harmony Technology Institute untuk melihat-lihat, ia menemukan surat dari Dinas Pendidikan yang mengundangnya untuk sidang untuk menentukan nasib South Harmony Technology Institute. Setelah membaca surat itu, Bi pergi ke teman-temannya dan meminta bantuan untuk menyelamatkan kampus mereka. Sidang itu akan memberi mereka kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kelayakan kampus South Harmony Technology Institute di depan Dewan Pendidikan dan mendapatkan izin resmi untuk beroperasi. Setelah mendengar penjelasannya, Schrader dan yang lainnya setuju untuk membantu Bi menyelamatkan kampus yang telah mereka bangun sebelumnya. Semua mahasiswa South Harmony Technology Institute datang untuk mendukung Bi dan menyelamatkan kampus mereka pada hari sidang. Selain itu, orang tuanya tiba-tiba hadir di sidang untuk mendukung putra mereka karena mereka selalu menuntut kesuksesan Bi. Jaksa penuntut menjerat Bi pada awal sidang dengan mengklaim bahwa kampus South Harmony Technology Institute kurang memiliki kurikulum standar dan akreditasi akademik yang memadai, dan oleh karena itu pantas dibubarkan. Kampus juga kekurangan fasilitas dasar seperti perpustakaan, jumlah guru yang cukup, dan laboratorium penelitian yang cocok. Namun, Bi mencoba meyakinkan Dewan Sekolah bahwa kampus tersebut dapat membantu banyak siswa yang ingin melanjutkan studi dan mencapai tujuan mereka. Bi bahkan menampilkan sebuah papan dengan semua impian siswa untuk menunjukkan bahwa setiap siswa di kampus tersebut pantas mendapatkan kesempatan. Namun, Dewan menolak argumen tersebut, dan situasi di sidang menjadi kacau karena kemarahan yang tidak terkendali dari Dekan Louis. Bi menjelaskan bahwa di kampus Institut Teknologi South Harmony, semua siswa dapat mengembangkan bakat mereka